Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada halaman 66 dari kitab Mukhtasarul Amthal ini dikatakan, laqad manallahu ala bani Israila bi'inzalil manni wassalwa wa fi hadhil marrati yamunnu alaihim bil ma'il ladhi ya'izzu fi tilka as-sahra'il qahilah. ثم يقول سبحانه لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada Bani Israel yang ada 12 suku itu atau 12 kabilah yang sebelumnya dengan menurunkan al-man wassalwa, itu daging burung atau burung-burung dan madu dari gunung tersebut secara alami, yang merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kali ini mereka memohon kekurangan air di Sahara tersebut, Sahara yang kering kerontang. Allah berfirman, kemudian makanlah dan minumlah dari rezeki Allah yang berupa air, kemudian juga man asalwa itu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, menyebar sana kemari membuat kerusakan. Ini salah satu larangan Allah atau wasiat Allah kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, wala ta'thaw, jangan kesana kemari berpencar gitu. Kita lihat mereka sekarang tersebar di mana-mana di dunia ini, kemudian berkumpul di Palestina. Mereka betul-betul membuat kerusakan yang berbesar di Palestina, dan kerusakan mereka tersebar di mana-mana, yang efeknya sampai ke seluruh dunia. Kerusakan mereka sekarang berupa media, dari mulai film-film yang merusak, dari mulai hal-hal yang lain, termasuk juga macam-macam produk makanan yang mereka buat untuk merusak umat manusia. Jadi kerusakan mereka berlangsung sampai hari ini. Bahkan terakhir hari ini kita mendengar berita mereka telah meluncurkan bom kimia yang dilarang oleh PBB. Tapi mereka malah ya'thaw fil ardi mufsidin, membuat kerusakan, menghancurkan umat manusia. Itu kejahatan, kezaliman mereka yang luar biasa. Ya. Wa fi hadhil ibarati haythu lahum ala tark al-'inad wa idza'il anbiya. Pada ungkapan ini Allah menganjurkan kepada mereka untuk tidak membangkang, tidak menyakiti para nabi, tidak membuat kerusakan. Wa ayyakun hadza aqalla syukrihim lillahi ala hadhihi ni'am. Dan ini merupakan minimal ungkapan syukur mereka atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi minimalnya sebagai rasa syukur pada Allah, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nyatanya mereka betul-betul kaum atau bangsa pembangkang yang tidak punya negara sampai sekarang. Mereka merampas Palestina. Akibatnya seluruh dunia bangkit menentang mereka. Dan sekarang Palestina merasa kuat dengan bantuan dari Iran, mampu membuat rudal dan mengirimkannya. Mereka diujian oleh rudal-rudal dari buatan Palestina sendiri dengan bantuan Iran. Nah, di belakang Palestina ada Hizbullah yang tentu jauh lebih kuat, yang telah mengancam mereka. Karena Sayyid Hasan Nasrullah telah mengumumkan agar Yahudi yang datang dari negara manapun agar kembali ke negara mereka. Karena Hizbullah akan melancarkan serangan kepada mereka dengan menghujani rudal-rudal yang juga bantuan dari Iran. Nah, di belakang Hizbullah tentu ada Iran. Ya, ada 3 lapis. Ada Jihad Islami Palestina, ada Hizbullah, lapisan kedua yang jauh lebih kuat, lebih besar, lapisan ketiga adalah Iran. Nah, ini perang akan panjang tentunya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan segera atas bangsa Palestina dan umat Islam di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-farqu bainal 'usuri wal ifsad. Perbedaan antara al-'usur, al-aswu wal ifsad. Antara ungkapan al-aswu ta'asaw dengan al-ifsad. Nah, Allah Subhanahu Bani Israel 'an al-fasad bi fi'li la ta'asaw.
Allah melarang kaum Bani Israel untuk berbuat kerusakan dengan ungkapan la ta'saw minal asi, dari kata-kata asi, wa huwa syiddatul fasad, yaitu menunjukkan kerusakan yang sangat dahsyat. Wa bihadza yakunu ma'na la ta'saw huwa ma'andal mufsidin walakinnahu ma'a ta'kidin asyad. Dengan demikian bahwa makna la ta'saw itu sejalan atau semakna dengan al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, akan tapi dengan ungkapan yang lebih kuat tekanannya. Wa qad tushiru ibaratun nahi bi ajma'iha ila haqiqati badil fasadi min nuqtatin saghiratin. Adanya larangan di atas oleh Allah SWT, itu seluruh larangan itu mengungkapkan satu hakikat tentang bahwa kerusakan tersebut dimulai dari titik yang paling kecil, yang paling rendah. Wattisa'iha washtidadiha ba'da dzalik, kemudian perlahan-lahan menjadi luas dan menjadi lebih keras lagi. Itulah tabiat kerusakan yang dilancarkan oleh kaum Bani Israel, oleh Zionis, ya. Ketika disebut Bani Israel atau Zionis, tentu tidak semuanya, karena ada mereka juga yang beriman, yang mereka masuk Islam, yang mereka sadar. Nah, itu tidak semuanya, tapi di sini kebanyakan mereka dengan para pembesar mereka yang betul-betul menentang agama, menentang Islam khususnya, dan menentang mazhab Ahlul Bait, ya, mereka tidak mampu untuk melawannya. Ayat tabda'ul bil fasadi wa tantahi bil 'asi fil ardi wa huwa syiddatul fasad wa tisa'ihi. Artinya mereka melibat kerusakan di muka bumi ini, kemudian berakhir dengan mereka menyebar ke seluruh bumi ini, dan itulah terjadi kerusakan yang sangat meluas dan sangat dahsyat. Ya, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap semoga bangsa Palestina segera bebas dari penjajahan yang kejam ini, dan seluruh kaum mujahidin Allah berikan kekuatan dan kemenangan, baik dari Palestina maupun dari Hizbullah Lebanon maupun dari negara yang lain yang membantu mereka. Dan kita nampak melihat di sini umat Islam apapun mazhabnya nampak semakin bersatu padu untuk melawan Israel. Kecuali sebagian negara Arab, sebagian orang-orang yang mata hatinya buta, yang mengaku Islam atau Muslim tetapi masih mengakui keberadaan Israel. Tetapi mereka tidak bersuara untuk menentang Israel dan membela Palestina. Ya, mereka juga punya Al-Quran yang sama, kaum Wahabi, mereka juga membaca Al-Quran, bahkan banyak yang hafal, dan mereka tidak mengambil Al-Quran secara nyata untuk melawan musuh-musuh Islam, ya, dari Amerika, Zionis, dan antek-antek mereka, kaum munafikin dan kaum musyrikin.